arah tu tunjuk sampai bilo. Bak kata orang sampai bilo balakunya. Kampuang nan jauh di mato. Itu sebuah nyanyi. Ungkapan di atas merupakan sebuah kalimat pelesetan dari judul lagu Perantau Minang yang cukup kondang. Kampuang yang cukup kondang. Kampuang nan jauh di mato. Dengan ungkapan itu saya bermaksud untuk menggambarkan kerinduan saya sebagai perantau terhadap kampung halaman saya. Itulah cerita. Saya merasa didalami baik-baik lagu itu setelah tersirat semua makna tentang kenangan dan kerinduan seorang perantau kepada kampung halamannya. Walaupun demikian, sebagai perantau termasuk kategori perantau yang jarang pulang kampung, seringkali malah mencari-cari alasan yang secara rasional dirasa tepat yang dapat digunakan untuk menunda keinginan pulang kampung. Untunglah kami merasa kurang nyaman menyandang predikat itu. Bahkan akhir-akhirku setelah berada di jalur lambat, meminjam istilah Mr. Badoros, kami justru mencari-cari alasan yang tepat untuk bisa pulang, walaupun akhirnya masyarakat sering tidak terlaksana. Akibatnya kepulangan tetap saja jadi tidak rutin seperti teman dan atau kerabat yang lain. Sisi baiknya buat kita adalah bahawa ketidakrutinan itu menimbulkan suasana yang lebih intens. Dan itu banyak kesan yang bisa kita tangkap ketika berada di kampung atau negari kampung kita. Masuk masalah lahan menjadi salah satu topik yang cukup menarik perhatian. Banyak penduduk yang merantau menyebabkan kampung sepi yang juga berarti kurangnya tenaga kerja yang produktif. Akibatnya amat banyak lahan sawah, parak atau ladang yang indak tergarap. Kondisi itu tentu sangat membuat kita prihatin gitu. Karena lahan yang tidak digarap lama-lama bisa berubah menjadi tegalan yang ditumbuhi samak dan baluka. Berbeda dengan sawah yang masih punya pematang sebagai pertanda batas-batas kepemilikan. Ladang atau tegalan sebagian besar hanya ditandai secara tradisional seperti sebatang pohon atau tanah-tanah alam lainnya. Tanda-tanda itu suatu ketika mungkin saja menghilang dimakan usia. Penduduk di kampung terutama dari generasi yang lebih muda, sebagian besar seperti tidak mempunyai catatan tertulis tentang harta warisan yang mereka miliki, baik berupa sawah maupun ladang atau tegalan. Semua yang mereka warisi secara langsung ataupun disampaikan secara lisan. Mungkin karena banyak lahan yang tidak tergarap, ditambah dengan pengertian yang tidak akurat mengenai batas dan hak milik, masyarakat seolah tak terlalu acuh dengan tanah-tanah mereka yang tak tergarap. Mereka baru beraksi kalau terjadi suatu atas lahan tersebut, seperti dalam kasus pelebaran Labuh Sampi